Saudara, hari ini Presiden Joko Widodo diinformasikan menggelar rapat membahas penyelenggaraan pemilu 2024. Rapat terkait pemilu 2024 ini diselenggarakan di Istana Kepresidenan di Bogor, Jawa Barat. Dalam rapat ini, Presiden juga mengundang beberapa menteri terkait untuk membahas pemilu 2024. Sebelumnya dalam rapat terbatas Sabtu kemarin, Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan beberapa hari ke depan Presiden akan melantik komisioner KPU dan Bawaslu terpilih. Mahfud menegaskan ini merupakan bukti pemerintah serius menyelenggarakan pemilu tahun 2024. Presiden akan melantik anggota KPU dan Bawaslu yang telah dipilih secara sah melalui proses seleksi oleh panitia independen dan oleh DPR. Ini merupakan bukti bahwa pemerintah memang fokus menyiapkan pelaksanaan pemilu tahun 2024 bersama dengan KPU dan DPR dengan tetap menghormati independensi KPU dan Bawaslu. Kami tidak akan mengintervensi, tapi akan menyiapkan pemilu tahun 2024 sesuai dengan undang-undang. Lebih lengkap kita akan bergabung, saudara, dengan jurnalis Kompas TV. Ada Alfania Rizky saat ini berada di Istana Bogor, Jawa Barat. Alfa, bisa dijelaskan apa maksud dari Presiden Jokowi di hari Minggu ini mengumpulkan menterinya untuk membahas pemilu 2024? Ya, Ibrahim dan juga saudara, Presiden ini nampaknya ingin menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mempersiapkan pemilu 2024. Mengingat isu yang beredar terkait dengan penundaan pemilu ini sudah meresahkan rakyat Indonesia. Bahkan ini terkait dengan aksi demo besar-besaran yang nampaknya besok akan diselenggarakan pada 11 April 2022. Informasi terpercaya ini membenarkan bahwa Presiden ini menggelar rapat tertutup di Istana Kepresidenan Bogor dan mengundang beberapa menteri untuk membahas terkait dengan pelaksanaan pemilu tahun 2024. Tapi tentu saja siapa yang hadir ini terkait dengan menteri-menteri kerja yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu tahun 2024 seperti Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan tentu saja Mahfud MD yang kemarin juga sudah memberikan pernyataan, kemudian menteri-menteri di bawah Menko Polhukam dan juga Mendagri Tito Karnavian dan juga menteri-menteri lain yang mungkin terkait, dan kami akan terus mengkonfirmasi hal ini. Tetapi kemudian apa yang menjadi concern utama pemerintah adalah meyakinkan publik bahwa pelaksanaan pemilu ini akan tetap dilaksanakan sesuai konstitusi yang berlaku, di mana pemilu 2024 ini akan tetap diselenggarakan. Bahkan pemerintah ini juga akan melantik begitu anggota komisioner KPU pada tanggal 12 April 2022 mendatang, artinya sehari setelah demo ini berlangsung, dan bisa dipastikan bahwa anggota KPU baru ini akan menjalankan tugasnya untuk mempersiapkan pemilu tahun 2024. Selain itu, Menteri Polhukam juga menegaskan kemarin bahwa pemerintah ini sama sekali tidak menghalangi aspirasi masyarakat termasuk elemen mahasiswa yang ingin menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah terkait dengan keresahan penundaan pemilu maupun penambahan 3 periode jabatan presiden. Tetapi tentu saja demo yang diselenggarakan ini harus berada di koridor yang jelas sesuai dengan hukum, tidak anarkis, dan Menko Polhukam juga meminta bahwa aparat keamanan tetap mendekat atau melakukan pendekatan sesuai dengan hukum yang berlaku, tidak ada kekerasan dan tidak membawa peluru tajam begitu, sehingga pendekatan-pendekatan ini dirasa lebih humanis begitu kepada partisipan demonstrasi esok hari. Tentu saja harapannya demo besok tidak berlangsung anarkis dan bisa memberikan aspirasi atau menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah. Terkait dengan penundaan pemilu ini juga nampaknya Menteri Kerja dari pemerintahan Presiden Jokowi ini juga sudah meyakinkan publik bahwa Presiden ini menolak sama sekali bahwa pemilu ini akan ditunda begitu atau menambah 3 kali periode jabatan presiden. Kemarin atau beberapa waktu lalu Dewan Pertimbangan Presiden ini juga sudah menyampaikan bahwa Presiden secara tegas setidaknya 3 kali pernyataan Presiden ini menyebutkan bahwa akan
patuh pada konstitusi, kemudian juga meminta menteri-menteri kerja ini tidak lagi membahas terkait dengan penundaan pemilu. Mengingat penundaan pemilu ini isu awalnya ini datang dari Menteri Luhut Binsar Panjaitan, dan tentu saja hal itu yang juga harus segera dilakukan oleh Menteri Kerja Presiden Joko Widodo. Dan One Team Press juga meyakinkan bahwa pemerintah ini tidak akan mengubah konstitusi Undang-Undang 1945 untuk menunda pemilu, dan ini tentu saja menjadi harapan publik juga. Tetapi wacana tidak hanya tinggal wacana begitu. Apabila Presiden tidak menjawab secara tegas, isu ini masih akan tetap beredar atau akan menimbulkan keresahan-keresahan baru bagi rakyat Indonesia. Ibrahim. Baik, terima kasih Alvania Rizky untuk laporan Anda langsung dari kawasan Istana Kepresidenan di Bogor, Jawa Barat.